Dan pada Januari 1999, si kulit Katarzyna Zawada ini ditemukan tersangkut pada baling-baling perahu pendorong di Sungai Vistula, Polandia. Tapi nggak jelas siapa yang telah menghabisi dan menguliti si Katarzyna Zawada ini, Pips. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Hari ini gue mau ngebahas mengenai satu kasus kematian dari seorang gadis bernama Katarzyna Zawada. Ya, gadis ini adalah gadis Polandia. Gue nggak tahu bahasanya Katarzyna Zawada atau apa sebutannya, cuma ya udahlah Katarzyna Zawada aja lah ya. Nah, si Katarzyna Zawada ini ya sebutnya Zawada aja lah ya. Gue ribet nyebut Katarzyna Zawada gitu, panjangan Zawada. Si Zawada ini tewas dihabisi dan dikuliti, dan kulitnya itu dijadiin apa? Baju ketat. Itu baju ketat kan, jadi kulitnya dijahit-jahit jadi baju ketat. Lu bayangin jadi baju ketat. Merinding. Oke, gak usah banyak spoiler, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Lahir pada 1975 di Polandia, ya Polandia di Eropa lah ya. Katarzyna Zawada ini tumbuh menjadi gadis yang tampaknya memiliki masa depan yang menjanjikan. Meskipun ia digambarkan sebagai seorang gadis yang pemalu dan pendiam, tapi si Zawada ini, si gadis ini termasuk siswa yang aktif lah di sekolah Pips. Jadi dia inilah anak pintar gitu ya. Nah, sekolah, akhirnya si Zawada ini masuklah ke universitas. Dia jadi anak kuliahan lah. Dia pun akhirnya kuliah di Universitas Jagiellonian di Krakow. Ini salah spellingnya atau penyebutannya, maafin dikit ya, orang kita bukan Polandia ya kan. Nah, si Jagiellonian University ini merupakan salah satu kampus paling tua dan paling disegani di Polandia, hitungannya kayak gitulah. Nah, orang-orang terdekatnya si Zawada ini mengenal gadis itu sebagai pribadi yang baik namun sensitif. Namun di balik itu semua, si Zawada ini, si gadis ini ternyata memang tengah berjuang melawan depresinya. Depresi ini dialaminya setelah sang ayah meninggal, jadi dia terpukul banget sehingga akhirnya stres, depresi deh. Nah, karena depresinya ini, si Zawada akhirnya mencari bantuan psikiater pada akhir 1998. Ini lama banget ya, 98 itu like Krismon kali ya. Di sini Krismon tuh, like krisis pokoknya, krisis global kali ya 98. Hari naas pun tiba, yakni pada 12 November 1998. Zawada yang harusnya menemui sang ibu yang sudah menunggu di sebuah klinik di Nowa Huta di daerah sana itu, di Polandia itu, untuk janji terapi, ternyata gak kunjung datang dong. Jadi ini si Zawada ini ditunggu-tunggu kok gak nongol-nongol gitu. Nah, karena khawatir menunggu lama, ini ibunya tuh kok si Zawada kagak nongol-nongol, ini anak kemana? Ibunya pun melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa anaknya itu hilang. Namun apa yang dibilang polisi? Ya sama kayak di sini, Bu. Anaknya masih belum 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, Bu. Mungkin aja ke rumah temennya, mungkin aja dia nggak kabur, nggak hilang gimana. Tungguin aja ya, Bu ya. Jadi masih terlalu dini untuk buat laporan ke polisi. Gitu. Waktu pun berlalu tanpa ada kabar yang jelas dari si gadis ini. Orang tuanya cemas, saudara-saudaranya cemas, kerabatnya cemas. Kemana ini si Zawada ini? Kemana? Nggak jelas ini keberadaannya si Zawada. Selama berminggu-minggu ditunggu, tidak ada tanda-tanda keberadaan gadis itu. Tampaknya memang nggak ada yang tahu kemana si gadis ini pergi. Namun pada Januari 1999, ini sekitar 1 tahun kemudian lah ya, sebuah penemuan mengerikan mengejutkan semua orang yang pusing mencari di mana keberadaan Zawada. Oke, kita masuk ke penemuan si Zawada ini. Kemana si Zawada ini masuk. Pada 6 Januari 1999, kapten sebuah kapal pendorong di Sungai Vistula meminta bantuan setelah menyadari ada sesuatu yang tersangkut di baling-baling kapal tersebut. Sebenarnya bukan hal yang aneh sih ya kalau si kapten ini meminta bantuan. Karena cabang-cabang pohon yang masuk dalam air di area tersebut, di area sungai tersebut, memang terkadang menghambat kapal pendorong yang melintas di sungai itu. Namun nyatanya benda yang tersangkut itu bukanlah cabang pohon. Akhirnya terungkaplah bahwa itu adalah kulit manusia dari tubuh seorang wanita yang dikulitin dan dijahit seperti pakaian ketat. Jadi menyerupai seperti pakaian ketat.
Tes DNA kemudian mengkonfirmasi bahwa kulit itu milik seorang gadis bernama Katarzyna Zawada. Tak lama kemudian penemuan mengerikan lainnya pun muncul di sungai itu. Kalian tahu apa yang ditemukan? Kalian tahu? Ya, itu yang ditemuin itu kaki dong, tapi kakinya doang, yang lainnya gak ada, kaki doang. Kaki yang ditemuin. Karena meskipun polisi menyisir perairan sekitar sana, sisa tubuh gadis itu tidak pernah ditemukan. Nah, saat para ahli mengumpulkan bukti yang mereka miliki, awalnya tuh mereka menganggap tubuh Zawada itu telah dibuang ke dalam air dan hancur oleh baling-baling kapal maksudnya. Namun kenyataannya ternyata jauh lebih buruk dari itu. Analisis forensik menunjukkan bahwa tubuh Zawada telah dimutilasi secara sistematis. Dari jasadnya yang dipucung-pucung, nah itu kan pucung-pucung, 3 anggota tubuh dan kepalanya masih hilang dong, masih hilang. Namun jelas bahwa tubuhnya si gadis ini telah dikuliti dan diolah secara sengaja dan hati-hati menjadi pakaian ketat yang dapat digunakan. Ayo, siapa coba yang mau pakai baju dari kulit buaya? Salah, kulit manusia. Para penyidik pun menyadari kemungkinan yang mengerikan bahwa siapapun yang membunuh dan menguliti Zawada kemungkinan besar telah memakai kostum pakaian ketat itu. Iya. Nah, dari sinilah apa yang dimulai sebagai kasus orang hilang pun secara cepat berubah menjadi salah satu investigasi paling mengerikan di Polandia. Dengan karakter seorang pembunuh misterius yang tampaknya mirip dengan Buffalo Bill dari The Silence of the Lambs. Ada yang tahu Buffalo Bill ya, coba kalian googling aja ya, gue juga kagak tahu. Nah, kasus ini pun berlanjut ya, karena investigasi pembunuhan terhadap si gadis ini pun dilakukan. Namun Pips, ternyata prosesnya itu lambat loh, karena petunjuk yang ditemukan ternyata meragukan dan tampaknya tidak mengarah kemanapun. Jadi ya udah stuck aja gitu loh. Bahkan keluarga dan teman-temannya tuh bingung, kok bisa sih, kok ada orang setega itu sama si Zawada, kok bisa melakukan hal kayak gitu, apalagi pakai cara yang brutal kayak gitu. Nah, karena identitas dan motifnya masih misterius, maka teori-teori pun bermunculan. Jadi munculan nih teori-teori adalah konspirasi segala macam, apa itu muncul lah itu. Banyak ahli yang meyakini bahwa si pelaku ini memiliki motif seksual yang menyimpang. Ada juga yang menilai bahwa sebagian besar pembunuh yang memiliki motif seksual biasanya mengulangi kejahatan mereka. Tapi sejauh ini tuh belum ada kasus di Polandia yang mirip dengan kasus kayak gini. Ini baru pertama kali. Sedangkan beberapa orang lainnya berpikir kalau pelaku mungkin aja udah meninggal atau udah ketemu korban lain gitu di tempat lainnya juga. Nah, ada juga yang percaya kalau pelakunya ini cowok atau pria gitulah ya, dan dia melakukan hal itu atau menguliti si Zawada itu setelah si Zawada meninggal. Jadi maksudnya dia ketemu sama si Zawada udah jadi meot gitu, dia meot. Jadi si Zawada ini udah meninggal duluan sebelum diketemuin sama si pelaku. Maaf, belibet banget ya, maaf ya. Tapi dari semua teori yang bermunculan itu ada lagi nih yang lebih gelo. Karena sebagian berspekulasi bahwa aksi ini dilakukan sebagai bagian dari ritual yang gila. Namun di luar itu semua, satu fakta pun mulai terkuak saat penyelidikan berlanjut. Ya, Zawada diketahui sangat menderita sebelum dia meninggoy. Jadi dia kayak dibikin sakit dulu sebelum dia meninggoy gitu loh. Jadi kayak dibikin tersiksa gitu. Dalam laporan kasus tersebut pada tahun 2012, seorang ahli bernama Duarte Nuno Vieira menyimpulkan bahwa mahasiswi berusia 23 tahun itu dipukuli terlebih dahulu. Kemudian leher, ketiak, dan selangkah. Ini loh yang di dekat paha itu, ya dekat alat kelamin, tempat alat kelamin itu loh, selangnya itu dipucung menggunakan pisau. Dan gadis itu pun kehilangan nyawa karena kehabisan darah. Bingung ya ngomong kayak gini, sebenarnya males gitu bahas kayak ini tuh, jelasinnya tuh kayak mesti banget gitu ya, detail, kayak mesti banget gitu detail. Menurutnya si pelaku ini mungkin aja tahu si Zawada ini masih hidup pada saat dikuliti.
Sepertinya si pelaku ini ingin menimbulkan rasa sakit yang maksimal pada korbannya. Dan gak heran kalau kebrutalan kejahatan tersebut menarik perhatian dunia internasional. Hingga akhirnya profil si pelaku pun dibuat. Dari profil ini, kemungkinan besar si pelaku merupakan seorang pria sadis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan, punya pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia, dan keterampilan untuk menguliti manusia dengan cara yang tepat. Ya, hampir seperti pembedahan lah. Lalu demi menemukan siapa pelaku dan apa motif balik aksi sadis ini, ahli internasional termasuk perwakilan dari FBI pun turut dilibatkan untuk membantu memecahkan kasus tersebut. Bayangin ya, dari Polandia ke FBI Amerika, kan jauh banget kan, Polandia ke Amerika gitu. Amerika, Amerina, Amerini, siapa aku udah tahu. Namun ternyata susah banget ditemuin ya kan pelakunya, karena jejaknya terus aja menghilang gitu. Gak ketemu ini siapa pelakunya. Dan sepertinya kasus pembunuhan si Zawada ini nggak juga menemukan titik terang. Hingga akhirnya dilakukanlah penangkapan terhadap Robert Jancowski. Itu namanya. Mbak Tamara Blazensky mungkin tahu ya. Itu Jancowski apa sebutannya ya. Dari Polandia kan ya. Panjang gitu ceritanya ya kan, hampir 2 dekade pun telah berlalu sebelum kemajuan nyata dicapai dalam kasus ini. Hingga akhirnya pada Oktober 2017, pihak berwenang pun melakukan penangkapan yang tidak disangka-sangka. Seorang pria berusia 52 tahun bernama Robert Jancowski tiba-tiba ditahan. Nah, si Jancowski ini memang telah menjadi incaran penyidik itu udah dari tahun 1999. Cuma tuh belum ada bukti yang banyak gitu ya, belum ada bukti kuat lah buat nangkep dia ini. Sampai akhirnya tuh bukti baru, profil psikologis, dan surat misterius yang dikirim ke polisi dari teman si Jancowski ini akhirnya memberikan alasan kepada polisi untuk menangkap. Dan tampaknya si Jancowski ini memang sesuai dengan profil tersangka yang telah dikembangkan selama beberapa tahun sebelumnya. Karena dia gak cuma pernah melakukan pelecehan terhadap wanita aja, namun juga punya kemampuan untuk memukul orang dengan kemampuan yang besar tuh, kayak mengendalikan gitulah, berhasil menguasai orang gitu kalau dia berantem. Dan setidaknya ia juga memiliki pengetahuan mengenai anatomi manusia. Karena si pria ini, si Jancowski ini sebelumnya pernah bekerja di laboratorium yang menangani pembedahan mayat manusia. Nah, yang lebih meresahkan lagi, dia tuh pernah dipecat dari pekerjaan lainnya di Institut Zoologi Krakow, Polandia, setelah beberapa kelinci yang dirawatnya itu tiba-tiba mati dalam semalam. Nah, kita balik lagi ke penyidik ya, ke polisi lah ya. Saat polisi dikirimin surat nih dari temannya itu terkait dengan si Jancowski ini, isi surat itu tentu aja rahasia. Namun, polisi saat itu sudah merasa cukup bukti untuk menetapkan si Jancowski ini sebagai tersangka utama dalam kasus si Zawada. Para polisi Polandia pun semakin yakin untuk menangkapnya setelah menemukan cairan merah ataupun di apartemennya. Selain itu, si Jancowski ini juga dilaporkan telah mengunjungi makam si Zawada beberapa kali. Curiga kan ya kan, lo suspicious banget sih. Nah, dituduh kayak gitu sama polisi, jelas aja dia nggak bantah lah. Ya bukan saya, enak aja main duduk aja. Si Jancowski bantah lah, saya nggak kenal sama Zawada, siapa itu Zawada? Ia bersikeras menyatakan bahwa dirinya nggak bersalah dan keluarganya pun mendukung pernyataannya itu. Hingga pada akhirnya ia didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan kekejaman tertentu. Ya gitulah. Nah, kabar penangkapan si Robert Jancowski ini tentu aja kembali menarik perhatian publik dong saat itu. Karena kasus pembunuhan si Katarzyna Zawada ini sudah dikenal sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah modern di negara itu. Bahkan media lokal di negara itu pun kembali mengangkat kasus tersebut. Begitu pula dengan forum daring yang dipenuhi dengan teori dan kemarahan terhadap peristiwa yang dialami oleh si Zawada ini. Seorang gadis muda yang telah mengalami banyak hal yang tidak pernah terbayangkan. Selain itu, banyak juga yang terkejut bahwa si Jancowski ini ternyata telah menjadi orang yang menarik perhatian atau dicari-cari pada tahun 1999, sejak tahun 1999. Di pengadilan pun saat si Jancowski ini diadili, ibunya si Zawada tampak putus asa saat melihat pria itu
itu berdiri di depan hakim. Dan ia sangat berharap si pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal setelah menunggu selama bertahun-tahun lamanya. Tapi Pips, meskipun bukti yang dimiliki polisi itu tampaknya banyak banget gitu saat itu, Pengadilan Banding Krakow Divisi Kriminal Kedua justru membebaskan si Jan Suski ini dari tuduhan pembunuhan Zawada pada tahun 2020. Jadi si Jan Suski ini akhirnya lepas dari tuduhan dan lepas dari jeratan hukum. Ya benar, karena segera setelah itu si Jan Suski ini dibebaskan dari tahanan. Tragisnya, hingga kini banyak orang yang masih menunggu hari keadilan untuk Zawada, keluarganya, dan negara yang pusing mencari keadilan atau titik terang dari kasus ini. Oke Pips, itu aja yang bisa gue bahas kali ini. Kasus kematian dari Katarzyna Zawada, seorang gadis Polandia yang tewas dihabisi dan dikuliti, dan kulitnya itu dijadikan sebagai pakaian ketat. Namun hingga kini belum tahu siapa yang melakukan hal tersebut atau siapa pelaku dari kasus ini. Semoga Zawada tenang di sana ya Pips ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk upload video baru yang lebih menarik lagi buat kalian. Selamat malam dan sampai jumpa Pips.